Bismillah. Ini memang jauh-jauhan gitu ya. Ibu kenapa dari depan malah mundur ke belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Jangan dimatikan semuanya, nanti malah tidur. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman-taman surga. Amin. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Amin. Dan tentunya kita bermohon dan berharap kepada Allah 70.000 malaikat senantiasa menyebut nama kita dan memberikan doa kepada kita semuanya. Amin. Kita juga berdoa mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, dari saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan juga segera berjodoh. Amin. Lebih kenceng ya. Karena sudah berjodoh semua. Jodohnya nambah ya. Masyaallah. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan ini menjadi salah satu yang Rasulullah sambut di telaga beliau nanti di yaumil mahsyar. Yang ketika itu Rasulullah mengatakan, aku tunggu kalian di telaga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berada di bawah naungan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia majelis Muslimin Mas. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Mudah-mudahan siapapun yang mensukseskan acara ini diberikan pahala yang mengalir sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini untuk pertama kali saya bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menyampaikan Islam, saya pernah menyampaikan apa yang saya pahami dalam keterbatasan saya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa Anda berada di majelis yang mulia ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita niatkan pertemuan kita bukan karena diundang sama atasan, sama teman, malu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pahala yang begitu besar, apalagi di bulan mulia, bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan kita berarti hanya tinggal hitungan hari lagi, sekitar 44 atau 45 hari lagi kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama asli saya Asep Supriyatna. Kalau di akun sosial media Asep Fahri. Jangan protes juga Pak, terserah saya juga kan gitu. Itu gara-gara Ustaz Felixio juga. Ketika bikin akun Twitter saya tulis Asep Supriyatna, pas saya enter maaf sudah ada yang punya. Saya bingung. Akhirnya ketika dulu di kampus sama Ustaz Felix, kebetulan saya sama beliau, saya satu alma mater. Beliau dulu staf saya di Institut Fleksibel banget, IPB. Ya, saking fleksibelnya itu semua bidang orang IPB itu bisa. Institut Perbankan Bogor, Anda cari di Jakarta ini pasti ada alumni IPB di Pak. Institut Pelatihan Bogor, salah satunya saya. Saya sehari-hari di dunia training bersama Pak Jamil di Akademi Trainer. Institut Penyanyi Bogor juga ada. Penyair Bogor juga ada. Salah satunya yang paling terkenal itu kan Taufik
Hidayat lagi Ismail. Oh, Taufik Ismail dari bulu tangkis. Taufik Ismail itu lulusan IPB, Pak. IPB ya. Fakultas Kedokteran Hewan. Makanya salah satu puisi beliau itu, salah satu yang terkenal adalah El Maut yang disembelih. Saya mikir ketika ingat judulnya, mungkin terpengaruh dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Dulu sering membeli hewan, judulnya juga kehewan-hewanan gitu. Tapi beliau bagus, puisi-puisinya tidak seperti puisi yang melankolis, tetapi isinya begitu luar biasa. Dan di sini ada alumni IPB. Banyak Pak. Berarti Anda yang tidak tersesatkan ya, berada di dunia benar. Gitu. Kalau saya termasuk yang disesatkan. Saya sehari-hari di Cinta Quran bersama Fatih Karim. Saya juga mengasuh majelis Cinta Quran di Masjid Bank Indonesia, tetangga sini, di Masjid Baitul Ihsan. Tiap Kamis malam, silahkan kalau Kamis malam tidak ada acara, insya Allah minggu ini saya sharing di Masjid Bank Indonesia, temanya berdamai dengan takdir. Kan sering disalah-salahin yang takdir itu gaji 20 juta, kenapa? Takdir. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Itu dulu saya tinggal di Bogor. Jadi tadi sama panitia, Ustaz pakai mobil atau enggak? Enggak, kenapa? Mobilnya plat nomornya genap. Jadi akhirnya pakai kereta. Ternyata lebih enak pakai kereta ya. Ada di sini rocker? Ya, menikmati rocker. Saya alhamdulillah 6 tahun jadi rocker. Baik, kita mulai saja. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita suatu ketika tersesat di kota besar, di metropolis, kira-kira kita bingung nggak, Pak? Bingung. Ibu-ibu bingung nggak kalau kita tersesat di kota metropolis yang begitu ramai, sibuk, besar? Bingung nggak, Bu? Kata ibu, nggak bingung. Kenapa? Kan tinggal buka GPS. Betul kan? Betul. Google Map kita buka, selesai urusan. Kita tanya orang, selesai. Tadi aja nyampe sini juga nanya-nanya beberapa satpam gitu. Kenapa satpamnya satu bilangnya ke belok kiri gitu kan? Satpam yang kedua bilangnya belok kanan, saya bingung gitu. Mana yang benar gitu kan? Pas saya tanya lagi petugas yang counter jualannya malah benar gitu nyampe sini gitu kan. Oh, jadi Anda juga harus hati-hati nanya gitu kan. Simple kok kalau kita tersesat di kota besar. Tetapi kalau Anda pernah tersesatnya di kebun sawit, di hutan belantara, di pertengahan hutan di Pangkalan Bun atau di Jambi, itu baru bermasalah gitu. Meskipun sebenarnya kalau di kebun kelapa sawit nggak terlalu bermasalah juga, karena sudah ada blok-bloknya kan, sudah dinamai bloknya. Saya pernah keliling-keliling di Pangkalan Bun itu 3 jam hanya di kebun sawit. Saya bilang, ini travelnya, naik travel, ini benar gak sih jalannya gitu. Ini kok 3 jam belum keluar juga dari kebun sawit. Ternyata memang luas kebun sawitnya gitu. Saya kira dibawa muter-muter kebun sawit gitu. Tetapi kalau Anda pernah merasakan tersesat di hutan, itu terasa kok. Terasa yang namanya harap, cemas bercampur menjadi satu, takut, khawatir. Saya pernah, ada yang sering mendaki gunung? Ada? Amit. Ada. Ya. Saya pernah 3 orang dulu ketika kuliah itu iseng. Mungkin karena iseng itu ya, ke Gunung Gede. Udah habis asar menjelang maghrib, tiba-tiba penunjuk arahnya bingung. Kemana ya? Akhirnya tersesat di tengah hutan sekitar jam 5 sore. Stres tuh. Mau pulang juga bingung, mau lanjut juga bingung gitu kan. Akhirnya yang ada ya tinggal berharap saja. Berharap semoga bisa pulang. Dan ternyata alhamdulillahnya saat itu ketemu dengan seorang petani yang baru nggak tahu dari mana itu petani itu kan, sore-sore. Jadi itu menjadikan, oh ya Allah, senang banget bisa pulang. Kenapa? Coba kalau kita kesesat, udah malam, GPS nggak ada, sinyal handphone juga nggak ada, peta juga mungkin nggak kebawa, kan repot. Gimana gitu? Belum lagi macam-macam. Tetapi betapa banyak di antara kita yang merasa bingung, khawatir, stres ketika kita tersesat di hutan. Tetapi di antara kita tidak pernah sadar kalau kita sering tersesat di dunia ini.
Kenapa? Karena faktanya, nyatanya, kita di dunia ini tempat tinggal kita atau tempat singgah kita apa? Singgah atau tempat tinggal? Singgah. Kalau kata Rasulullah, jadilah di dunia itu seperti musafir. Yang sebentar, seperti anak kajian ini kan paling hanya sampai jam 4 sore. Alhamdulillah. Ini sebentar gitu, paling sejam. Anda duduk di sini nahan kantuknya juga paling sejam. Kalau di sini insya Allah tahan kantuk kan, tapi kalau sholat Jumat itu berat banget gitu ya. Padahal khutbahnya paling 15 menit, tapi itu tempat tidur paling nyenyak di dunia itu sholat Jumat. Barulah kemudian ketika imamnya sudah berdoa baru amin gitu ya. Makanya kalau misalkan dulu teman saya itu kalau kajian baru assalamualaikum itu langsung nanti bangun-bangun subhanakallah mau udah bangun kita selesai kajian. Tapi itu jangan jadi alasan nanti bulan puasa Ramadan ya. Karena katanya yang puasa itu tidurnya aja jadi ibadah. Banyak pengajian sekaligus banyak sambil tidurnya. 2 pahala sekaligus ikut kajian dan tidur sambil kajian. Di dunia itu sebentar kita hanya singgah. Tempat kembali kita kemana? Kemana? Ya di mana akhirat itu ada 2, ada surga dan neraka. Ini betul kan? Tempatnya kan ada 2 di akhirat itu. Kalau nggak surga, neraka. Kita di mana? Yakin? Insya Allah. Kita harus pede dong, karena nenek moyang kita itu berasal dari surga. Nabi Adam itu di surga, kemudian Allah usir. Emang Nabi Adam itu diusir, dihukum gitu? Enggak, Nabi Adam itu ditugaskan, diturunkan ke dunia, bukan diusir. Yang ngomong diusir itu orang Nasrani. Kenapa? Karena makan buah apa? Kata siapa? Al-Quran nggak pernah menyebut itu buah khuldi. Hadza syajarah. Pohon ini yang nyebut pohon khuldi itu setan. Di Kristen tuh aja. Jadi nggak dijelaskan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa tempat kita kembali itu bukan di dunia, tapi surga. Nah pertanyaannya, kita tahu nggak sih jalan kembali ke surga? Kalau kita tersesat di hutan kan harus tahu jalan baliknya lagi kan gitu. Karena di hutan sebentar, kita berjalan sebentar, kita musafir sebentar, harus balik lagi ke surga. Maka betapa banyak di antara kita yang terlalu betah di dunia sampai nggak kepikiran bahwa sebentar di dunia itu akan balik ke surga. Coba, kalau kita punya pilihan, memilih harta atau bahagia? Dua-duanya. Bahagia lah. Dua-duanya. Cerdas ya. Sering pengajian tuh begini Pak. Alhamdulillah. Kalau ada 2 pilihan, harta atau bahagia, ya idealnya sih dua-duanya kan. Ya harta ya bahagia, meskipun yang punya harta belum tentu bahagia, dan yang tidak punya harta sudah pasti nggak bahagia. Kalau ada pilihan gaji besar atau pahala besar? Yakin? Benar. Itu kalau keropak-keropak piring yang masuknya 10.000, kan gimana gitu loh. Seolah-olah kita merasa bahwa dunia terus yang kita pikirkan, yang kita kejar gitu. Pahala besarnya berat, bahkan Anda harus beristighfar kalau salah masukin uang ke keropak. Ya iya, serius, ini sopir saya dulu di kantor salah masukin uang, istighfar. Jadi di sakunya itu ada 2 lembar uang, 100.000 dan 10.000. 10.000 buat infak, 100.000 buat beli bensin. Ketika Jumatan lewat keropak, kan ngantuk, lupa dia nyimpen uang yang 10.000 itu di mana. Karena refleks kan kalau ngasih pakai tangan kanan kan, dan kebetulan kalau misalkan tangan kanan diambil uangnya, ditutupin pakai tangan kiri kan. Di sini kalau Jumatan gimana? Di bawah. Ada yang jadi DKM? Kalau ada yang jadi DKM, saran saya keropaknya bening dari kaca. Jadi nggak berlaku tutupin itu. Ditutupin kan ya, masukin aja. Pas ke pom bensin baru sadar, ternyata yang dimasukin itu 100.000. Pas dibuka, astagfirullah. Coba, untuk mengejar pahala besar dia harus beristighfar. Kita kan begitu. Coba beli
tas ibu-ibu di bawah tuh, Charles & Kate, harga 1 juta, dari 1,5 juta, diskon 30%. Wih, murah. 1 juta itu murah untuk beli tas. Tapi untuk infak, untuk wakaf, 100.000 itu besar. Kan begitu bisa gitu. Kita berharap gaji besar, ya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan gaji Anda di sini besar, misalnya 25 juta sebulan. Kalau Anda belum. Saya kira di sini udah lewat dari 20.000. Ya saya doakan mudah-mudahan besar. Gak apa-apa gaji besar, yang penting pahalanya juga besar. Kalau ada 2 pilihan, kekayaan atau keampunan Allah, ya dua-duanya. Jadi pilihan muslim itu jangan minimalis. Ada di sini teman-teman yang ikhwan yang belum menikah? Coba angkat tangan. Jangan yang ngaku belum menikah ya. Kita doakan mudah-mudahan segera dapat jodoh. Mas, kalau mau menikah nanti cari calon istri, mau yang cantik atau yang salihah? Nyamper. Mbak-mbaknya ada yang belum menikah? Bu yang soleh katanya. Cari calon suami mau yang ganteng atau yang saleh? Mau yang ganteng, saleh atau kaya? Coba kalian perhatiin ya. Tadi urusan ketika pilihannya hanya 2, pelan-pelan kan? Ganteng, saleh atau kaya? Tiga-tiganya. Itu urusan kekayaan kan luar biasa. Tapi kan nggak dilarang juga oleh Allah. Kan? Yang nggak boleh itu kita salah menempatkan pilihan. Gak apa-apa miskin, kan gitu. Coba, mendingan mana sih miskin masuk neraka atau kaya raya masuk surga? Loh, kalau bisa kita memilih kaya dan kemudian masuk surga, kan kenapa tidak? Kalau ada pilihan, misalkan pilih makhluk atau khalik, manusia atau Allah, pilih siapa? Ya kan kita selama ini lebih mengutamakan manusia. Datang sholat azan, sholat zuhur, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda lagi rapat sama bos Anda. Bos Anda muslim. Dan kemudian bos Anda bilang, kita pending dulu rapatnya, kita dengarkan dulu azan. Senang gak Anda? Senang, spiritualnya keren banget. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan rapatnya. Padahal di awal sudah seneng ya kan, rapatnya mau dipending untuk sholat zuhur dulu. Jadi siapa kita pilih? Dan betapa banyak juga saudara-saudara kita yang di hari Jumat meninggalkan sholat Jumat hanya gara-gara kerja, rapat, meeting, ketemu klien, ngurus surat-surat, perizinan dan sebagainya. Makhluk yang kita kejar. Pilih dunia atau surga? Pilih dunia atau surga? Dua-duanya dong. Allah juga mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah itu hanya satu kok. Kita mendapatkan ridha Allah berupa ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa di dunia kaya, yang penting masuk surga. Bukan sebaliknya gitu. Nah pertanyaannya, kalau kita menghendaki sesuatu yang luar biasa itu, pertanyaannya, tahu gak sih kita jalan menuju surga, jalan menuju Allah, jalan menuju ampunan Allah, jalan menuju pahala yang berlimpah, kebahagiaan hakiki? Jangan-jangan selama ini kita gak pernah ngulik gitu. Kalau urusan tanaman kita ulik, kalau gini, wah kita belajar macam-macam. Nah urusan kita mengumpulkan bekal akhirat, seberapa lama kita nguliknya? Kajian aja seminggu sekali, tiap hari Selasa, kadang datang, kadang enggak. Kalaupun datang, ngantuknya nggak ketulungan. Repot juga itu. Kalau begitu nggak boleh dong cari dunia. Bukan nggak boleh, Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Zuyyina linnas, dijadikan cinta kepada oleh Allah kepada di dalam diri manusia itu hubbus syahawat. Mencintai apa? Minan nisa, mencintai perempuan kalau laki-laki mencintai perempuan mencintai laki-laki. Wal banin, kan Anda kalau sendirian pasti berharap punya pasangan kan?
Yang jomblo itu, apa Anda mau jomblo seumur hidup? Kan enggak. Ketika ditanya kenapa nggak menikah, saya mah istiqomah. Kan enggak. Dan Anda juga nggak usah khawatir, jomblo itu pasti ada ujungnya kan. Kalau nggak menikah, meninggal. Serius. Loh sama, kalau misalnya kita miskin, nggak usah khawatir, nanti juga ada ujungnya. Kalau nggak berubah jadi kaya, meninggal. Makanya Anda yang kaya nggak usah bangga. Kalau nggak berubahnya jadi miskin, meninggal. Makanya ganteng juga nggak usah bangga, nanti juga jelek. Semangat banget. Dulunya ganteng ya Pak? Setelah nikah, belum selesai harapan kita pasti ingin punya anak. Terus cinta sama anak. Setelah itu, wal qanatir al muqantarah, harta yang numpuk dari emas dan perak. Kita diberikan syahwat untuk mencintai itu, dan itu lumrah manusiawi. Tetapi di akhir ayat ini Allah katakan, wallahu indahu husnul ma. Dan apa yang di sisi Allah itu adalah tempat yang lebih baik. Dunia baik, tapi sesuatu yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Di ayat berikutnya Allah sampaikan apa yang lebih baik itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, aku kabarkan sesuatu bi khair, yang lebih baik min dzalikum, dari yang demikian tadi itu, dari anak, istri, harta, emas, perak, hewan ternak, kebun. Apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga. Yang surganya itu seluas langit dan bumi. Anda pernah ke Jambi? Pernah nengok kebun Anda di Jambi? Bukan kebun Anda, kebun bos Anda. Bos Anda kan? Iya kan? Pernah keliling? Berapa jam Anda selesai mengelilingi kebun sawitnya? Lebih luas mana dengan Jakarta? Lebih luas kebun sawit perusahaan Anda kan? Yang ratusan ribu hektar itu. Pertanyaannya, Jakarta pernah keliling? Kalau Anda punya tanah seluas Jakarta, kaya nggak Anda? Kaya kan? Ini surga loh. Yang luasnya bukan seluas Jakarta, seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk kita. U'iddat lil muttaqin. Nah pertanyaannya kan, jalan ke surga itu seperti apa? Di mana adanya? Dan menurut kami, itulah nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita, yaitu jalan menuju surga. Tidak lain adalah Al-Quran. Allah katakan dalam firman-Nya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Coba, indah banget nih ayat. Kenapa indah? Karena Allah memerintahkan kita falyafrahu, berbahagialah kalian. Coba, Allah perintahkan, Allah syariatkan sesuatu, tetapi perintah itu agar kita berbahagia. Apa kabarnya dari Allah? Qul, katakanlah, bifadlillahi, karena atau dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka yang demikian itu, falyafrahu, kalian harus bergembira. Huwa khairun, yang itu lebih baik, paling baik, keren banget gitu. Siang. Mimma yajma'un, dengan apa-apa yang Anda kumpulkan, kita kumpulkan dari harta, benda dan sebagainya. Apa bifadlillah itu? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, allazi huwal Qur'an. Jadi fadlillah itu adalah Al-Quran. Sementara wabi rahmati itu adalah ad-din, yaitu Islam. Jadi nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita itu adalah iman, Islam, Al-Quran. Bayangkan kalau nggak punya Al-Quran kita itu, menjadi seperti apa? Terkenal kan kalau dulu Arab sebelum Al-Quran turun disebutnya Arab apa? Jahiliyah. Sementara sekarang masih jahiliyah nggak?
Benar, masih. Jahiliyahnya lebih keren sekarang itu. Dulu orang-orang Arab jahiliyah membunuh bayi perempuan yang lahir. Sekarang membunuh bayi yang belum lahir. Keren kan? Belum diketahui jenis kelaminnya sudah dibunuh. Lebih jahiliyah. Dulu yang namanya perjudian, minuman keras itu sudah jadi kebiasaan. Sekarang sama juga, bahkan dilokalisasi biar menjadi PAD, pendapasan aplikasi daerah kan. Kenapa? Al-Quran sudah turun aja sudah begitu rupa, apalagi kalau Islam nggak turun. Maka oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran surah Yunus, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pengajaran, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, dan juga obat, lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin, yang bisa mengobati hati kalian, yang dia juga merupakan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Al-Quran. Coba, Al-Quran adalah penjelas, di mana Allah katakan tibyanan likulli syai'. Allah ceritakan semua hal, Allah kisahkan semua yang menjadi pelajaran bagi kita. Dulu kita nggak pernah mengenal yang namanya. Ketika Islam turun, tidak bisa membuktikan bagaimana antara dua laut itu bergabung. Yang dalam surah Ar-Rahman. Sekarang baru ketahuan, oh tempatnya di mana. Dulu belum bisa dibuktikan bahwa yang namanya semakin naik, semakin payah. Karena udara semakin tipis. Sekarang baru ketahuan. Allah jelaskan semua itu. Bayar nggak Pak? Untuk tahu semua itu? Enggak, gratis Allah hadirkan buat kita. Al-Quran juga petunjuk, mana yang benar, mana yang salah. Hudan lil muttaqin. Yang namanya hudan itu kan kayak GPS alamat. Dan hudan itu bisa memberikan petunjuk kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus, mana yang enggak. Allah sampaikan itu, Allah berikan kepada kita, dan itu juga gratis. Tidak hanya itu, Al-Quran juga adalah obat, ma huwa shifaa'un, yang tadi ayatnya saya tampilkan. Menurut Ibnu Qayyim bahwa Al-Quran itu adalah obat dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Makanya orang-orang yang beriman sebelum dokter ke Al-Quran dulu, baca dulu Quran. Bisa jadi nggak perlu ke dokter, sudah disembuhkan oleh Allah dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau sakit bacakan surah Al-Fatihah, kemudian tiupkan air, kemudian diminum. Atau sebelum tidur kita bacakan beberapa ayat-ayat ruqyah, sehingga kita terjaga dari gangguan syaitan. Dan itu juga gratis. Maka ketika kita diberikan Al-Quran yang gratis itu, pertanyaan saya, jangan-jangan kita seperti yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya mereka itu terhadap Al-Quran itu cuek. Al-Quran mau dinistakan, cuek bagi dia itu. Al-Quran punya atau enggak, cuek. Dibaca atau enggak, cuek dia. Enggak peduli. Lebih peduli kepada WA Anda kan, yang tiap berapa menit Anda buka handphone Anda untuk ngecek WA, grup WA ya, ting tong buka lagi, ting tong buka lagi. Kayaknya kalau Al-Quran enggak deh ya. Bahkan kalau kita lagi baca Quran, bunyi ting tong, lewat Al-Quran ditutup dulu gitu kan. WA kita maju loh gitu. Maka kita harus paham ada 7 hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Yang pertama, Al-Quran itu harus benar-benar kita imani sepenuh hati dengan tasdiq al-jazm, pembenaran yang pasti, nggak ragu, la raiba fi,
Nggak ada sedikit keraguan kita di dalamnya. Harus begitu Al-Quran. Yakin Pak Al-Quran itu firman Allah? Yakin? Saya yakin apa? Saya yakin keyakinan Anda terhadap rice cooker. Ya harus begitu. Anda yakinkah sama rice cooker? Yang 30 menit bisa mengubah beras menjadi nasi? Yakin banget. Makanya nggak pernah ditungguin kan rice cooker Anda. Keyakinan kita kepada Al-Quran jangan sampai tergoyahkan. Apa buktinya kalau Al-Quran firman Allah? Bukan yakin. Ini berarti sahabat-sahabat kita ini ikhlas. Salah satu tanda ikhlas itu kan menutupi amal, menyembunyikan amal. Kayak tadi nggak menjawab itu mungkin takut gitu kan, takut diketahui oleh sahabat kanan kiri. Diimani Al-Quran. Maka satu ayat saja kita nggak beriman, wassalam. Satu ayat saja. Apa tuh minum Nabi Ba'd kita tetap perlu Nabi Ba'd. Apakah kalian mengimani satu bagian Alkitab dan kufuri sebagian yang lain? Semuanya harus kita imani. Yakin itu dari Allah. Makanya ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran, orang yang beriman gak pernah protes. Kenapa? Karena sudah selesai dengan keimanan dia. Makanya Muslim itu adalah pasrah, nyerah, terserah Allah. Mau disuruh apapun, terserah. Disuruh ini, iya. Disuruh itu, iya. Sami'na wa ata'na. Tetapi kalau ada seorang Muslim diberikan ayat begini, gak boleh gini. Masa sih? Itu tandanya belum menyerah, belum pasrah. Itu berarti ada masalah dengan keimanan dia kepada Al-Quran. Iman. Yang kedua, hak Al-Quran itu dibaca. Karena satu hurufnya itu 10 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi, ditargetkan. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan itu ditambahkan lagi kualitas baca Qurannya. Bahkan beliau meninggalkan majelis-majelis hadis beliau hanya untuk konsentrasi membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran di bulan Ramadan setiap hari. Nah, Anda jangan kaget, kenapa ya semuanya sudah tumplok di sini kan? Sudah ada di otaknya 6 tahun 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita kan beti ya, beda tipis. Dulu kita hafal 6 tahun Al-Fatihah dan An-Nas. Makanya ya kalau paling banter ya Qul huwallahu ahad. Gimana gak hafal kan? Duburnya Qul huwallahu ahad, asalnya Qul huwallahu ahad, maghribnya Qul huwallahu ahad, isyanya juga Qul huwallahu ahad. Kan kalau mau tahajud malaikat sudah menduga kan? Qul lagi mas. Dibaca. Yang ketiga, tidak cukup dibaca, difahami. Membaca Al-Quran itu berat nggak Pak? Di sini semuanya sudah bisa baca Quran kan? Ketika belajar baca Quran itu berat nggak Pak? Berat. Makanya kalau Anda mau tidur, segera baca Quran. Susah tidur baca Quran segera. Insya Allah baru 1 halaman sudah hancur. Kalau baca novel itu 1 buku selesai itu semalam gitu. Nonton film itu 2 jam itu nggak sadar itu udah 2 jam. Nonton telenovela Andini itu selesai itu 2 jam. Apa ya? Saya pada asal nyebut aja buku itu. Yang betul kan Anandi. Tahu juga ya. Baca komik itu 1 episode selesai setengah jam, nggak bosen, nambah lagi. Baca Quran baru 1 fakrah aja udah luar biasa. Ustaz baca Quran kan susah. Ustaz kata siapa baca Quran itu mudah kalau terbiasa. Ustaz saya mah susah membedakan Ustaz. Mana ain, mana alif, a dengan a. Kan baca Quran harus betul. Ustaz itu betul. Dan itu biasa kan? Yang orang Sunda mana katanya? Asli Sunda. Orang Sunda itu sudah pintar membedakan mana a dengan a. Apalagi yang sudah nikah, punya anak. A, sini A.
Itu membedakan A dengan A. Kan nggak kebalik A sini A kan ya. Ya memang orang Sunda itu susah bilang F. P lagi. Apalah yang dulu ilal ibil kaifa khuliqah. Kaifa lagi. Kenapa? Karena hurufnya salah gitu. Makhrajnya salah. Fa itu bukan bibir dengan bibir, tetapi gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Makanya kalau misalkan orang Sunda pakai kekerasan, fa. Yang nempel kan fa lagi kan nggak tuh bibir atas. Anda susah bilang lo kan? Kan di Latin juga ada G. Tinggal dilempetin aja jadi lo. Mal. Kan bukan mal. Kan tinggal dibiasain. Lulusan mana? Institut Pertanian Bogor. Lagi makan apa? Batagor. Biasain aja. Sa juga sama. Bisa, bagus. Susah itu. H dengan H kan mudah banget membedakannya kan. Hari ini hujan itu H besar. Kalau H kecil yang H, mama, sah tuh papa. Itu H. Kenapa kita berat? Saya bikin aplikasinya dengan Ustaz Yusuf Mansur. Cinta Quran virtual. Mudah kok belajar Quran. Nanti itu tanya sama Kang Julpan. Yang berikutnya memahami, karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kalau nggak paham, ya gimana jadi petunjuk? Anda jatuh cinta, maka Anda ditinggal pasangan Anda ke luar negeri 1 tahun. Pasangan Anda kirim surat cinta kepada Anda, senang nggak? Senang. Pasti buka pakai bahasa Rusia. Stres nggak? Pertanyaannya, apakah ketika Anda mendapatkan surat cinta itu lantas Anda segera dibuka atau ditunda dulu? Segera udah dibuka, dibaca, pasti baca kan nggak ngerti kan? Apakah lantas Anda bilang, ya, apa? Uang kan enggak? Anda cari orang yang bisa bahasa Rusia, kalau belum terjemahin. Sama Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk kita. Jangan nyerah dong, gitu. Setelah dibaca, pahami isinya. Setelah dipahami, hafalkan. Karena di yaumil akhir nanti derajat surga kita tergantung hafalan Quran kita. Ya kalau hafalan Quran kita Al-Fatihah, Qul Falaq, An-Nas ya, hanya 4 level tuh naiknya. Coba ibu-ibu di sini hafalannya bagus kok. Saya yakin dengan bapak-bapak bagusan ibu-ibu. Bisa Bu? Coba saya tes Bu, lanjutin ayat yang saya baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Enggak terbukti ternyata. Ke bawah Pak, lihat bawah Pak ya. Hafalannya Pak, juzuz yang awal loh Pak ya, jangan yang 30 terus. La in syakartum wa la zidannakum. Kayak gitu dong Bu. Sudah, juzuz yang terakhir deh ya ibu-ibu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bapak. Yang Pak ya siapa? Juzuz terakhir. Alam tara kaifa ashabi. Alam ya. Mas ibu curang Ustaz. Yang kelima, diajarkan. Jangan sampai Al-Quran itu hanya kita yang bisa, tetapi anak kita nggak bisa. Ajarkan. Sekecil apapun, sesedikit apapun. Yang berikutnya diamalkan. Karena yang namanya hudan, petunjuk itu harus diamalkan. Gak mungkin kita bisa sampai ke sorga kalau kita tidak mengamalkan petunjuk ke sorga. Anda mau ke rumah saya, kan harus mengikuti petunjuk dari saya. Alamatnya ke rumah saya. Kalau misalkan Anda mau ke rumah saya, tetapi menggunakan petunjuk ke Bandung, ya nggak nyampe. Harus diamalkan sesuai dengan yang memberikan arahan. Selain diamalkan, berat Ustaz mengamalkannya nih. Ya namanya juga sorga, balasannya indah, pasti berat.
Semakin Anda gajinya besar, amanahnya semakin besar. Jangan pernah berharap gajinya besar tapi kerjaannya kecil. Enggak ada ceritanya. Semakin kita berharap pahalanya besar, pasti lebih besar juga resikonya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu. Usah berat, tenang aja. Allah jamin kok, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang terakhir, Al-Quran itu harus didakwahkan biar tersebar menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil minanas, bukan rahmatan lil Jakarta, enggak lil alamin. Makanya apa yang harus dilakukan? Ya dakwahkan Al-Quran, dakwahkan Islam, sampaikan kepada yang lain. Gimana caranya? Buka handphone Anda, update status Anda. Ustaz, update statusnya saya mah ayam goreng. Difoto dulu kan, makanya sekarang itu kan handphone yang pertama kali ditanya berapa megapiksel kamera depannya. Difoto, oke lah foto makanan Anda, tambahkan dong. Bukan hanya misalkan tentang foto, tapi nikmat dari Allah mana yang akan kita dustakan. Oh, ayatnya surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bersyukur. Di bawahnya hashtag ditraktir teman. Berikan. Loh, kalau kita nggak punya kemampuan, berikan bantuan dengan harta kita, pikiran kita, kemampuan kita untuk mendukung dakwah Al-Quran. Anda bisa baca Quran, tapi nggak bisa mengajarkan. Cari cara agar orang lain bisa baca Quran dengan kemampuan kita. Punya harta keluarin. Punya pikiran, dengan pikiran kita, dengan tenaga, apapun yang bisa kita lakukan, sampaikan. Supaya Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang memenuhi hak Al-Quran. Rasulullah mendakwakan Al-Quran. Para sahabat mendakwakan Al-Quran. Dan mereka mendapatkan ujian yang luar biasa karena mendakwakan Al-Quran. Yang kita kenalkan paling kisahnya siapa yang Anda kenal yang ujiannya berat? Bilal. Yang ditimpa batu. Pernah ada baca surah Yasin langsung dilempari batu? Enggak. Rasulullah sampai dilempari batu ketika ke Taif. Ketika beliau sedang bersujud disimpankan jeroan hewan, kambing, kotoran, diusir, diboikot selama 3 tahun, dan lain sebagainya. Enggak. Ya kalau enggak bisa dengan tubuh kita membela Al-Quran, ya dengan pikiran kita, dengan harta kita berikan yang terbaik untuk Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti juga akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka dia akan menuntunnya ke surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, berarti Al-Quran mengikuti dirinya. Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan pikirannya, bukan dia menyesuaikan dengan Al-Quran. Maka ia akan menggiringnya ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai surat cinta ini kita abaikan. Jangan sampai surat cinta dari Allah ini hanya tersimpan di lemari yang dibuka setahun sekali. Surah Yasin itu bukan untuk orang mati. Surah Yasin itu cocoknya untuk orang hidup. Di dalam ayat surah Yasin ayat yang ke-12 Allah katakan apa? Sering bacakan surah Yasin? Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah katakan di situ inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, kata Allah, apa-apa yang terdahulu yang kita lakukan sekarang. Dan kita lebih banyak dipakai untuk apa?
Mata kita lebih banyak dipakai untuk apa? Allah catat semua itu. Dan tidak hanya itu, Allah lanjutkan wa atharahum, dan jejak-jejaknya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu berkait dengan wa atharahum, menyitir hadis tentang ketika Bani Adam itu mati, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Itu yang disebut dengan wa atharuhu, jejak-jejak hidup kita di dunia. Maka kalau ilmu yang bermanfaat kita nggak banyak yang bisa kita berikan, anak kita nanti juga belum tentu jaminan mendoakan kita dan mereka soleh, tetapi kita tentu berharap mereka soleh. Kan ada yang bisa kita lakukan dengan sedekah jariyah, yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran pun cinta kepada kita. Allah mengundang kita di pintu-pintu surga, di mana saja yang kita kehendaki. Maka nikmat terbaik itu jangan kita sia-siakan. Apa nikmat terbaik itu? Nggak paham Ustaz, beli tafsirnya. Mahal Ustaz, bohong. Sepatu tuh beli Pedro 3 juta. Tafsir Quran kan hanya 1.200.000. Bahkan ada yang gratisnya kok di Android. Tinggal download. Disitu ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, ada semuanya yang berbahasa Arab. Ya tinggal memahami bahasa Arabnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan. Tafadhol. Panitia tadi ada waktu 5 menit ke depan. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, tanyakan. Jangan malu-malu. Belum ada ustadznya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyu. Yang mau saya tanyakan terkait dengan cinta Al-Quran ini. Kita kan ingin mengajarkan anak kita untuk Al-Quran gitu ya. Menurut Ustaz, berapa tahun sih dia sudah mulai untuk kita ajarkan Al-Quran? Saya sih di rumah mencoba anak saya 4 tahun setengah. Sekarang udah mulai kelas 3 gitu dan. Nah maksudnya apakah nanti kan sekarang suka banyak katanya jangan terlalu dipaksa, nanti akan berdampak pada psikologis dia nanti di depannya. Kita udah berapa? 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejak kapan anak kita dikenalkan dengan Al-Quran? Sejak beliau belum ada. Maksudnya sejak kita mencari calon ayah atau ibu dari anak kita nanti, maka carilah calon pasangan kita yang ahli Al-Quran. Minimal baca Qurannya bagus, paham Quran. Bahkan ketika bayi kita dalam rahim ibunya, selalulah perdengarkan Al-Quran. Mereka akan merespon. Bayi kita akan merespon. Jangan Anda percaya hanya dengan penelitian dari Barat bahwa bayi akan pertumbuhannya bagus dengan memperdengarkan Mozart. Enggak. Frekuensi Al-Quran kalau dibaca itu indah. Kalau bacanya bagus. Ya kalau bacanya terbata-bata juga masalah gitu kan. Makanya bapaknya, ibunya harus pintar baca sebelum punya anak. Ustaz, saya sudah punya anak 10 belum bisa baca. Ya belajar sekarang. Susah Ustaz, ada metodenya. Gampang. Ini salah satunya. Kok jadi promosi Ustaz? Terserah, Ustaz juga boleh jualan. Kalau mau silakan. Ini dalam waktu 6 jam, insya Allah bisa baca. Saya sekarang sedang meng-create program tahsinnya yang sudah bisa, agar bisa lebih baik. Kemarin kita uji coba berapa jam kemarin kan? 8 jam. Saya mau coba lagi, bisa nggak lebih ringkas dari itu? Karena kan bukan menghafal kalau tahsin, berarti kan membenarkan makhraj dan sifat-sifat hurufnya itu yang terpenting.
Itu ternyata kemarin kita coba baru 8 jam. Kebetulan saya buat program. Belajar dari sekarang. Jangan ada kata terlambat untuk belajar. Kenapa? Karena yang nanti akan menyelamatkan kita dari akhir itu anak-anak kita. Yang kita ajarkan, bukan diajarkan oleh gurunya di sekolah. Itu beda nilainya di sisi Allah. Kita yang ngajarin anak kita baca Quran dengan orang lain yang ngajarin, walaupun kita yang bayar gitu. Beda. Makanya dari sekarang sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, alif fathah a dibaca a, alif kasroh i, alif domah u, babi bu. Jadi diajarkan, sholat diajarkan gitu. Jadi kalau saya sih nggak ada batasan, semakin muda semakin bagus. Imam Syafi'i aja hafal Quran 7 tahun, 6 tahun, nggak apa-apa. Bahkan ulama-ulama dulu sebelum diajarkan yang lain adalah Al-Quran. Gak apa-apa, silahkan. Tapi ingat betul, jangan dipaksa. Biarkan dengan natural. Bahkan ada seorang ibu yang dia gak berencana menjadikan anaknya itu hafid. Tetapi dari bayi 24 jam di rumahnya disetelkan murotal Al-Quran. Dan pada usia 5 tahun, anak itu sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Dan kita yang setelnya salah alamat. Sambalan. Gimana anak kita mau jadi ahli Quran gitu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Silahkan dikenalkan. Hafalan ayat-ayat kecil pendek mulai dihafalkan kepada anak-anak kita. Ya, syukur-syukur gitu kan. Kalau sudah terbiasa, mereka juga akan hafal lebih cepat. Nah, tinggal nanti memperbaiki kalau ada yang salah. Diajarkan terus, dibimbing Pak ya. Insya Allah itu mudah-mudahan pahala juga buat Bapak. Mudah-mudahan anak kita nanti menyelamatkan kita dari akhir. Istri kita juga begitu. Istri kita yang belum bisa baca Quran diajari. Nah, bukan a'udzu, mah zu, a'udzu bil, alhamdulillah bisa. Pahala itu mengalir buat Anda. Setiap istri Anda membacakan a'udzubillah itu pahala buat Anda. Itu kalau istrinya satu. Ayo, Bapak kan yang berniat. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Cukup? Ada. Ini memang ciri orang Indonesia itu salah satunya itu. Dikata profesor saya dulu di IPB, ketika beliau kuliah di Jerman, salah satu ciri orang Indonesia itu dua. Satu, duduknya belakang. Itu orang Indonesia. Yang kedua, ketika profesor bilang ada pertanyaan, nah itu orang Indonesia. Dan terbukti di sini, kita asli orang Indonesia. Gak apa-apa. Insya Allah karena paham ya. Baik, kok banget. Silakan. Untuk memahami Al-Quran yang sesuai tuntutan update zaman seperti ini, kan kita nggak bisa menafsirkan seperti yang imam-imam dulu yang memang kondisinya beda dengan sekarang. Makasih. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, Allah sudah mendesain syariat Islam, Al-Quran itu selalu sesuai dengan zaman. Ketika Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, itu tandanya Allah sudah selesai. Enough. Al-Quran dulu sudah diturunkan dan itu berlaku rahmatan lil alamin. Jadi berapapun konteksnya, gitu, apapun faktanya, Islam bisa selesaikan. Persoalannya adalah bagaimana memahami Al-Quran ketika kita menghukumi fakta. Kalau urusan itu memang perlu ilmu lain. Ilmu apa? Ilmu yang disebut kita ijtihad. Ijtihad itu apa? Menghukumi sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang ada, kemudian ditarik kesimpulan sebuah hukum. Jadi nggak sembarangan. Dia punya syarat-syarat dalam transaksi Islamiyah, disampaikan beberapa syarat seorang mujtahid itu nggak ringan. Bukan hanya hafal Quran. Hafal Quran mah biasa. Tapi juga hadis, ulumul hadisnya, ulumul Qurannya, tafsirnya, balaghahnya. Dia harus paham itu.
termasuk usul fikihnya. Maka bagaimana kalau kita sekarang belajar, ya kita merujuk kepada kitab-kitab muktabar, fikih-fikih yang kontemporer, fikih-fikih klasik, yang ketika para ulama itu berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Kan kalau sekarang kadang ulama-ulama, mohon maaf ya, bukan merendahkan juga, ya, adalah sebagian oknum yang mudah sekali ayat disimpangkan dengan uang, hanya karena kekuasaan, hanya karena uang, lalu ayat itu kok bisa jadi berubah makna. Padahal kalau merujuk kepada imam-imam tafsir, ahli tafsir, nggak seperti itu memahami ayat, nggak seperti memahami Al-Quran. Jadi kita tinggal merujuk. Maka saya sarankan bukan memahami Al-Quran itu dari terjemah. Terjemah itu hanya memudahkan kita untuk melihat ini ayat itu konteksnya apa. Tetapi untuk memahami ayat itu merujuklah ke tafsir. Tafsir pun beda-beda. Tafsir Ibnu Katsir, beliau merujuknya ke beberapa riwayat-riwayat hadis. Itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi jangan kaget kalau Ibnu Katsir itu tidak pernah berpendapat, tidak banyak berpendapat, tetapi dia menyatakan menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Ibnu Abbas mengatakan begini ketika menafsirkan ayat ini. Jadi baik hadis. Tetapi kalau Anda membaca tafsir Jalalain, itu nggak pernah ditemukan rujukan-rujukan seperti itu. Beliau menafsirkan langsung atas pemahamannya sang penulis seperti apa, termasuk tafsir As-Sa'di itu juga begitu. Tafsir Al-Mubari dan Al-Qutubi itu mirip-mirip dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita tinggal buka dan terjemahnya sudah banyak, insya Allah. Tafsir Ibnu Katsir itu kan paling hanya 10 jilid. Alhamdulillah itu cukup gitu kan, apalagi kalau Anda ada masalah GR gitu. Cukup untuk memahami Islam. Itu baik. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an dan mendukung gerakan-gerakan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita pun menjadi di sisi Allah pahalanya sama dengan orang-orang yang mendakwahkan Al-Qur'an. Baik, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau ada lebihnya silakan dikembalikan. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.